Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Revita Ayulia dengan NIM 231010504163. Saya di sini ingin menjelaskan apa sih Bank Risk Management serta studi kasusnya itu seperti apa sih. Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama, ada pengertian tentang Bank Risk Management atau yang sangat familiar adalah manajemen risiko bank, yaitu proses terstruktur yang dilakukan oleh bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh aktivitas operasional, keuangan, dan bisnis bank. Tujuannya adalah agar tujuan usaha tetap tercapai serta stabilitas bank tetap terjaga. Ada juga nih 5 tujuan utama manajemen risiko bank. Yang pertama, ada kesehatan dan kelangsungan usaha, yaitu memastikan bank tetap sehat dan beroperasi secara berkelanjutan. Yang kedua, ada minimalisasi kerugian, yaitu mengurangi potensi kerugian finansial yang dapat merugikan bank. Yang ketiga, ada perlindungan dana nasabah, yaitu menjaga keamanan dan integritas dana yang dipercayakan oleh nasabah. Yang keempat, ada kepatuhan regulasi, yaitu memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu meningkatnya kepercayaan publik, yaitu membangun dan mempertahankan reputasi positif di mata masyarakat. Ada juga loh 8 jenis-jenis risiko bank berdasarkan POJK. Yang pertama ada risiko kredit, yaitu kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran seperti kredit macet. Yang kedua ada risiko pasar, yaitu perubahan kondisi pasar, suku bunga, dan nilai tukar yang menyebabkan kerugian. Yang ketiga ada risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti penarikan dana besar-besaran. Yang keempat ada risiko operasional, yaitu kegagalan proses internal sistem atau SDM, contohnya gangguan sistem IT bank. Yang kelima ada risiko hukum, yaitu tuntunan hukum dan atau kelemahan aspek legal seperti sengketa kredit karena perjanjian tidak sah. Yang keenam ada risiko reputasi, yaitu menurunnya kepercayaan publik akibat perspektif negatif, contohnya pemberitahuan media yang buruk. Yang ketujuh ada risiko kepatuhan, yaitu tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan seperti pelanggaran ketentuan OJK. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah risiko strategis, yaitu kesalahan pengambilan keputusan strategis, contohnya ekspansi bisnis tanpa analisis yang memadai. Ada juga loh 4 tahapan manajemen risiko bank. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, mengenali potensi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh bank. Yang kedua, pengukuran risiko, yaitu menilai tingkat dan dampak risiko secara kuantitatif. Yang ketiga, pemantauan risiko, mengawasi perkembangan risiko secara berkelanjutan. Dan yang terakhir atau yang keempat, pengendalian risiko, yaitu menerapkan strategi untuk mengurangi dan mengelola risiko. Nah, kita akan masuk ke pembahasan tentang studi kasus. Studi kasus yang kita ambil adalah PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Bank BRI adalah bank salah satu bank BUMN yang fokus pada UMKM dalam menghadapi peningkatan risiko kredit pada periode pandemi COVID-19 2020 sampai 2021 karena melemahnya kemampuan bayar debitur UMKM. Jenis risikonya yaitu risiko kredit. Risiko kredit ini muncul akibat yang pertama penurunan omset UMKM, yang kedua gangguan distribusi, dan yang ketiga penurunan usaha sementara. Hal ini menyebabkan kenaikan kredit bermasalah atau NPL. Dampak risikonya yang pertama ada potensi penurunan laba bank, yang kedua peningkatan beban pencadangan kerugian atau CKPN, yang ketiga ada risiko menurunnya kepercayaan investor, dan yang terakhir tekanan terhadap kesehatan bank. Lalu strategi apa sih yang dilakukan oleh bank-bank BRI? Strategi manajemen risiko Bank BRI selama pandemi yaitu yang pertama restrukturisasi kredit, yaitu penundaan pembayaran pokok atau bunga dan perpanjangan jangka waktu kredit sesuai OJK. Yang kedua, penilaian ulang kredit atau mereview ulang kelayakan debitur UMKM dan penguatan kredit scoring. Yang ketiga, ada diversifikasi portofolio, yaitu mengurangi konsentrasi pada sektor terdampak berat dan memperluas pembiayaan ke sektor produktif lain. Yang keempat,
digitalisasi monitoring, yaitu pemanfaatan sistem digitalisasi untuk memantau risiko secara real time. Hasilnya, pengelolaan risiko Bank BRI yaitu NPL tetap terkendali di bawah batas OJK. Stabilitas keuangan BRI tetap terjaga, dan yang pasti kepercayaan nasabah dan investor tetap tinggi. Kesimpulannya atau kunci keberhasilan manajemen risiko yaitu pada Bank BRI menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit yang efektif mampu menjaga kinerja bank meskipun berada dalam kondisi yang krisis. Strategi restrukturisasi dan penguatan analisis kredit merupakan kunci keberhasilan pengendalian risiko. Sekian pemaparan materi dan studi kasus yang saya dapat berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.